Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzar. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 fase B di UPTD SDN 151 Baru dengan modul ajar PJBL materi Mari Mengaji dan Mengkaji Al-Quran Surah At-Tin. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tepuk semangat. Masih semangat pagi ini? Alhamdulillah. Nah, Bapak Guru cek kehadiran dulu ya. Yang Bapak Guru sebut namanya, angkat tangan dan sebutkan citanya. Baik. Asi Dwiningsih Sep. Asril Lisi, Bilal Lisi, Muhammad Ihsan Tentara, Silastri Dokter, Epa Polwan. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, kalau kita mau menggapai cita-cita yang kita inginkan, kita harus apa? Kita harus rajin belajar. Kita harus berdoa. Nah, begitu anak-anak sekalian, jika kita ingin mencapai cita-cita kita, kita harus rajin belajar, kita harus senantiasa berusaha, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Muhammad Asril. Ya, jadi yang memimpin doa silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Cep, gerak. Belum kita belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, silahkan duduk kembali Nak Asril. Nah, jadi semoga dengan doa pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berdoa, mari kita membaca salah satu surah pilihan sebagai pembiasaan literasi surah-surah pendek. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Baik anak-anak sekalian, untuk menanamkan cinta tanah air dan nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya, Aziza boleh ke depan. Lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku dahulumu, Patrio Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
Ya, terima kasih banyak. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita menyanyikan lagu nasional, Bapak Guru akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Ya, jadi Bapak Guru akan menyampaikan kesepakatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, kita harus selalu datang tepat waktu. Nah, mengapa kita selalu datang tepat waktu? Untuk menanamkan kedisiplinan dari kecil, pembiasaan kedisiplinan. Yang kedua, kita harus selalu berpenampilan rapi kalau berada di sekolah atau dalam kelas, karena berpenampilan rapi itu ya perlu. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa mengerjakan tugas tepat waktu, membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini yang paling penting. Apabila kita ingin bertanya sama guru tak, mau ki minta izin sama guru tak, mau ki keluar ruangan minta izin sama guru tak, kita harus angkat tangan terlebih dahulu. Nah, anak-anak sekalian, Bapak Guru sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Guru harap anak-anakku sekalian mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian Bapak Guru harap anak-anakku sekalian mampu menulis Quran Surah At-Tin dengan benar. Kemudian Bapak Guru harap anak-anakku harus mampu mengetahui arti, kandungan, dan pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu gambar apa ini? Gambar 1, ada yang tahu ini gambar apa? Angkat tangan yang tahu. Saya, Pak. Ya, Asi, ini gambar apa? Gambar apa? Ayo. Buah tin. Ini adalah gambar buah. Nah, kalau gambar yang kedua ada yang tahu? Ya, Abid. Ya, Abid, gambar apa ini? Gambar kedua adalah gambar buah zaitun. Gambar kedua adalah gambar buah zaitun. Ya, jadi gambar 1 dan 2 ini, yang pertama adalah gambar buah tin dan kedua adalah gambar buah zaitun. Ini adalah merupakan yang akan kita bahas nanti di dalam Al-Quran Surah At-Tin. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, Bapak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Saya, Pak. Oke, nah Asril, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman Umat manusia. Plus dulu buat Nak Asril. Ya, jadi Al-Quran adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaran siapa? Malaikat Jibril. Bagus sekali. Nah, Bapak Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang Al-Quran Surah At-Tin. Anak-anakku sekalian tolong diperhatikan. Nanti Bapak Guru akan menyuruh 1 orang atau 2 orang untuk membacakan Al-Quran Surah At-Tin, kemudian lanjutkan dengan membaca terjemahnya. Ya, mohon diperhatikan ya. Sambil didengar, sambil kita lihat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil
Sudah jelas? Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, Bapak Guru ingin salah satu anak-anakku sekalian untuk membacakan kembali Al-Quran Surah At-Tin atau 2 orang. Boleh? Oke, kita panggil 2 orang, Muhammad Ihsan dan Sheila Astri, untuk membacakan kembali Al-Quran Surah At-Tin dengan cara menyambung ayat. Ya, mungkin bisa ke depan. Nah, Muhammad Ihsan mau membaca sampai ayat berapa? Sampai ayat sini. Oke, Sheila Astri membaca ayat selanjutnya. Baik, silahkan. Ayo dilihat. Ya, perhatikan makharajul huruf, perhatikan tajwidnya, perhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai ada yang kurang pas atau salah. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bagus sekali. Aplaus dulu buat kedua temannya. Setelah kita tadi mendengarkan pembacaan Al-Quran Surah At-Tin dari kedua teman kita, sudah sangat bagus sekali. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ayatnya, Bapak Guru akan memperlihatkan terjemah dari Al-Quran Surah At-Tin. Mungkin salah satu teman kita bisa membacakan. Ya, kita persilahkan Asril untuk membacakan terjemah dari Al-Quran Surah At-Tin. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apa yang menyebabkan engkau manusia mendusta hari pembalasan setelah ini? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, aplaus dulu buat teman kita. Nah, setelah kita mendengarkan tadi terjemah dari Surah At-Tin, anak-anak sekalian perlu juga mempelajari di dalam membaca Al-Quran Surah At-Tin, kita harus mengetahui tanda-tanda baca di dalam Al-Quran. Ada 8. Ya, Asi mungkin bisa menyebutkan. Fathah, kasro, doma, fathatain, kasrotain, domatain, tasdid dan sukun. Tasdid dan sukun. Aplaus dulu. Ya, jadi dalam tanda baca dalam Al-Quran ada 8. Yang pertama ada fathah, ada kasro, doma, fathatain, kasrotain, tasdid dan sukun. Bagus. Nah, ada yang tahu apa arti At-Tin? Pak. Ya, Sril, At-Tin apa artinya? Buatin. Buatin. Zaitun. Al-Quran Surah At-Tin berjumlah berapa ayat? Ada yang tahu? Abid? Surah At-Tin berjumlah 8 ayat. 8 Ayat. Diturunkan di kota mana? Ihsan, diturunkan di kota Mekah. Berarti kalau diturunkan di kota Mekah berarti tergolong ke dalam surah Makkiyah. Makkiyah. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, surah At-Tin ini adalah urutannya surah yang keberapa? Saya Pak. Niki, keberapa Niki? Ke-95. 95. Bagus sekali. Jadi saya lihat anak-anak sekalian sudah memahami baik Al-Quran Surah At-Tin ini. Nah, perlu Bapak Guru sampaikan kandungan Surah At-Tin. Kandungan Surah At-Tin ini adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Nah, kemudian Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan amal perbuatan dan juga akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk makhluknya. Ya, jadi kita ini adalah merupakan ciptaan Allah yang paling terbaik, sehingga kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pemberian mata, baik itu tangan, kita harus kita manfaatkan, dan baik kita harus pergunakan dalam hal yang positif. Iya, jangan kita gunakan kaki melangkah untuk ke tempat yang haram. Jangan kita gunakan tangan untuk mencuri. Jangan kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang buruk, sehingga itu adalah merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah At-Tin memiliki beberapa pesan pokok. Ya, jadi ada pesan pokok daripada Al-Quran surah At-Tin. Yang pertama, Al-Quran surah At-Tin ini menjelaskan manfaat dari buah tin itu sendiri. Kemudian menjelaskan nilai dan kemuliaan manusia karena agama yang mereka peluk. Kemudian menjelaskan bagaimana rendahnya manusia dan kehinaan manusia jika meninggalkan agamanya. Kemudian menjelaskan bahwa manusia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, ayo kita berdiri dulu, ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Aplaus dulu. Ya, masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut. Lanjut. Sebelum kita membuat salah satu proyek yaitu kaligrafi. Nah, anak-anak sekalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke. Nah, nanti di dalam membuat salah satu kaligrafi kita harus menyiapkan alat-alat seperti kertas, kemudian pensil, spidol, pewarna, penggaris dan penghapus. Jadi Bapak Guru akan membagikan LKPD tata cara mengerjakan kaligrafinya. Jadi dipahami baik tata caranya. Kemudian setelah dipahami, Bapak Guru akan membagikan kertas. Lalu anak-anak sekalian membuat kaligrafi di kertas tersebut. Nah, sudah bisa? Sudah. Jadi apa ini? Nah, anak-anak sekalian, naikkan peralatan atau perlengkapan yang telah Bapak Guru sebutkan tadi. Kemudian dipilih satu kata yang terdapat di dalam Al-Quran surah At-Tin, kemudian dibuat kaligrafi. Nah, anak-anak sudah tahu apa yang harus disiapkan? Sudah. Jadi sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi sudah Bapak Guru bagikan kertas atau LKPD tata cara pembuatan kaligrafinya. Kemudian anak-anak sekalian, Bapak Guru akan memberikan waktu selama 25 menit untuk mengerjakan proyeknya. Nah, silahkan naikkan kertasnya, kemudian dipilih salah satu ayat, salah satu kata yang terdapat di dalam Al-Quran surah At-Tin, ditulis, kemudian diwarnai sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Paham? Paham. Baik, silahkan dikerja. Nanti setelah dibuat polanya, kemudian diwarnai. Warna biru kesukaannya? Suka warna biru? Kalau ya dikasih bliss, warna supaya kelihatan lebih indah.
Cara mewarnainya satu arah saja ya. Ya, supaya tidak berantakan kelihatan warnanya. Nah, ini diambil dari kata apa? Apa ini? Dari kata sinin. Ini sudah hampir selesai ya? Oke, ini bagaimana perkembangannya? Di sini sudah tahap finishing ya. Nah, jangan terlalu keluar-keluar. Cara mewarnai itu dengan satu, jangan terlalu buruk. Kelompok 2 bagaimana? Selesai. Kelompok 3? Oke, karena sudah selesai pembuatan kaligrafinya, kita presentasikan di depan ya. Oke, kelompok 1 siapa yang mewakili? Kelompok 2 siapa yang mewakili? Kelompok 3 silahkan maju ke depan. 3, iya. Oke, masing-masing. Kelompok 2 silahkan nak, langsung ya. Kelompok 3. Nah, perkenalkan nama, kemudian dari kelompok mana, kemudian mengambil kata apa, kemudian dari ayat berapa dan apa artinya. Dimulai dari kelompok berapa? 1. Kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi yang di bawah silakan perbaiki duduknya, kemudian perhatikan baik-baik. Oke, kita mulai dari Asril. Ini diambil dari kata apa? Ya, perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Kami mengambil kata watin. Kami ambil dari surat Tin ayat pertama yang berarti demi buatin. Oke, aplaus dulu. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Saya mengambil kata takwin dari ayat surah At-Tin yang ketiga, yang menjelaskan ciptaan manusia dengan cara sebaik-baiknya. Ya, aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Astri. Saya dari kelompok 3. Kata sini saya ambil dari surah At-Tin ayat kedua yang artinya Gunung Sinai. Oke, aplaus dulu buat teman-temannya. Ya, silahkan duduk. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak Guru melihat dan mendengarkan presentasi dari kaligrafi yang anak-anakku telah buat, Bapak Guru memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dan sudah sangat bagus sekali. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, tahu tepuk fokus? Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, kita lanjut. Lanjut. Nah, baik, Bapak Guru akan membagikan kartu. Nah, di dalam kartu ini terdapat potongan ayat dari Al-Quran surah At-Tin. Silakan anak-anakku sekalian mencari pasangan ayat yang terdapat di dalam kartu ini, kemudian nanti dibacakan ya, sambung ayat dengan pasangannya. Paham? Paham. Jadi cari sambungan ayat Al-Quran surah At-Tin yang terdapat dalam kartu ini. Silakan dicari pasangannya. Cepat berdiri, cari. Yuk, lihat. Ayo baca. Dapat? Kalau ini? Oke, duduk semua. Sedapat? Kalau Asril dapat ayat apa? Alaihissallahu. Kalau Ceci? Oke, untuk memastikan kita persilahkan ke depan berdua. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, sudah betul? Oke, aplaus dulu buat semuanya. Perhatian. Perhatian. Oke, tepuk semangat. Semangat. Masih semangat pagi ini? Nah, baik. Setelah tadi kita mempelajari Al-Quran Surah At-Tin, baik itu tata cara pembacaannya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang terjemahnya. Kita juga sudah mempelajari tentang kandungan, isi, dan pokoknya. Kita juga sudah menulis Al-Quran Surah At-Tin, yaitu dengan potongan-potongan Al-Quran Surah At-Tin sudah. Kita juga sudah melakukan make a match atau memasangkan kartu yang berisi potongan-potongan ayat Al-Quran Surah At-Tin. Bapak guru ingin membagikan LKPD kepada anak-anakku sekalian untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi dikerja ya, nanti Bapak guru akan periksa setelah anak-anakku sekalian kerja. Pelajarannya yang tadi yang kita pelajari dari awal. Dikerja secara mandiri. 2, di sini 4 orang. Oke. Langsung dikerja. Nah, ini pilihan ganda dipilih ya. Jadi ini adalah pelajaran yang tadi yang telah kita pelajari. Ya, ini silakan dikerja LKPD-nya secara mandiri. Nah. Sudah? Ya, Asril, sudah? Oh iya, sudah. Sudah? 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 Oke, Bapak guru periksa terlebih dahulu ya. Nah, setelah Bapak guru memeriksa hasil daripada LKPD anak-anak sekalian, saya lihat tingkat ketuntasannya sudah di atas 90% semuanya dari materi Al-Quran Surah At-Tin. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, sebagai penguatan kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, Bapak guru ingin bertanya terlebih dahulu, apa arti dari At-Tin? Ada yang bisa menjawab? At-Tin adalah buah tin. Jadi At-Tin diturunkan di kota Mekah sehingga digolongkan ke dalam surah Makkiyah. At-Tin berjumlah 8 ayat. Kemudian At-Tin adalah surah yang ke-95 diturunkan dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, ada yang ingin membacakan hasil kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ada? Abid? Asril? Boleh, Asril. Ya, silakan bacakan hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah At-Tin artinya buatin. Ya. Quran Surah At-Tin berjumlah 8 ayat. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah sehingga digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Dan surah At-Tin adalah surah yang ke-95 diturunkan di dalam Al-Quran. Oke, aplaus dulu. Baik anak-anak sekalian, bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari Al-Quran Surah At-Tin? Bahagia? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran selanjutnya, anak-anak sekalian, Bapak guru harap lebih memperhatikan lagi. Kemudian Bapak guru harap aktifannya itu ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran. Bapak guru juga begitu. Bapak guru akan memperbaiki lagi metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang Bapak guru akan gunakan supaya kita semua dalam proses pembelajaran menjadi aktif, kemudian keberhasilannya juga bagus. Oke, aplaus dulu untuk kita semua.
Nah, anak-anak sekalian, sebelum itu apakah ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin ada harapan-harapan atau keinginan dari anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran selanjutnya? Ada? Saya Pak, Ya, anak Asril. harapan kami dari kelas 4, kami ingin belajar menggunakan media yang lebih menarik lagi. Oke, insya Allah pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan media yang lebih menarik lagi supaya pembelajaran kita lebih baik lagi. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Guru ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian telah bersemangat mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak Guru harap anak-anak sekalian tetap belajar di rumah, tetap sehat, pola hidup sehat, dan tetap rajin ke sekolah. Nah, Bapak tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.